Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat dan selamat mengawali minggu pertama. Di minggu ini tentunya hari Senin, kalian mungkin sebagian ada yang sedang bersiap untuk melakukan aktivitas apapun itu. Tentunya gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga semangat ya untuk kembali mengais rezeki atau apapun yang kalian lakukan. Semoga lancar semuanya dan tentunya juga persiapan dari para pemain tim nasional kita ini juga banyak yang lancar di klubnya masing-masing mendekati musim baru 2025-2026 tentunya uh, persiapan sudah semakin matang ya. Jadi sudah semakin banyak juga pertandingan-pertandingan pramusim yang dijalani lumayan serius ya. Di antaranya ada Kevin Dix yang juga sudah berhasil membuktikan dia menjadi salah satu bek kanan yang menjadi andalan dari Mönchengladbach. Lalu juga ada Nathan yang uh, ya kabarnya positif lah. Nanti gua akan elaborate lebih detail lagi. Dane James dan lain-lain. Yang pasti kita awali berita ceria bulan Juli yang ceria ini dengan kabar dari Serie A. Bukan Bang Jai, bukan Il Capitano, melainkan dari Emil Audero Mulyadi. Ya, kiper kebanggaan tim nasional kita ini, pemain yang berdarah Lombok ini juga ternyata akhirnya memutuskan berlabuh ke US Cremonese, klub yang baru saja promosi dari Serie B. Musim ini berhasil mendapatkan jasa dari Emil Audero. Ya, walaupun statusnya pinjaman dari Como, ya ini kita semua tahu klub yang dimiliki oleh Taipan dari Indonesia, dari grup Jarum, tentunya ini satu kabar yang positif. Kenapa? Karena setelah karir dari Emil Audero yang cukup roller coaster ya, sempat moncer bersama Sampdoria, bahkan juga sempat bermain bersama Inter Milan walaupun hanya cadangan, sempat turun ke Serie B, dipinjamkan Como ke Palermo, main mungkin sekitar 15 kali kurang lebih dalam setengah musim kemarin, dan kali ini yang bersangkutan berhasil berlabuh di klub Serie A. Ya tentu ini adalah satu kabar yang cukup positif, meskipun kita masih akan menunggu nanti ya bagaimana seorang Emil bisa menembus tim utama dari Cremonese. Kenapa? Karena kalau kita lihat di klubnya ini dia tidak akan mudah juga untuk mengambil tempat utama, di mana di sana ada kiper yang musim lalu di Serie B itu sangat berjasa membawa Cremonese promosi, yaitu Andrea Valignati. Jadi dia kiper inti dari Cremonese selama di Serie B, dan kita akan lihat ya bagaimana kompetitif di bawah Mister Gawang ini bisa dimenangkan oleh Emil Audero ya, karena tentunya kita sebagai rakyat Indonesia berharap ya orang Indonesia bisa mendapatkan tempat di sana dan cepat-cepat dia mulai latihan, mulai juga mudah-mudahan menembus tempat reguler sehingga nanti bulan September dan bulan Oktober terutama ya. Kalau September kan hanya 2 laga uji coba. Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Itu di sana kita akan lihat mungkin satu pertandingan akan dicoba Emil, mungkin satu Martin Paes menurut gua. Dan baru nanti Oktober di sana kita akan tampil dalam laga yang sangat penting, laga yang sangat genting dan sangat menentukan bagi nasib tim nasional kita apakah mampu lolos atau tidak dalam kualifikasi Piala Dunia round 4. Semua kita tahu akan menghadapi tuan rumah Saudi Arabia tanggal 8 Oktober dan selang 3 hari lebih 2 jaman ya, jadi kita akan menghadapi Irak di partai kedua. Kita akan tunggu siapa yang nanti akan ditampilkan 11 pemain terbaik terutama di bawah Mister Gawang, apakah Martin Paes dan Emil Audero. Gue percaya dua-duanya punya kualitas dan mudah-mudahan dua-duanya juga di klubnya masing-masing bisa compete. Martin Paes sendiri sedang berjalan musimnya di MLS bersama FC Dallas dan sejauh ini menjadi kiper utama di sana, dan Emil Audero seperti yang gue paparkan ke teman-teman semua baru saja memulai petualangan barunya bersama Cremonese. Nah itu dari bawah Mister Gawang tentunya kita berharap yang terbaik ya buat Emil Audero di Cremonese. Nah kita lanjut dari Emil Audero ke kemana nih? Yang bagus-bagus dulu deh ya. Ya karena ada berita yang agak apa ya, bukan kurang bagus ya, yang mungkin penuh dengan tanda tanya soal Ragnar. Tapi gue akan taruh di bagian belakang. Kita mulai dari Dean James dulu. Ini pemain yang gak terlalu banyak dapat sorotan.
Setahu gue baru memulai debutnya saat menghadapi Australia, saat kita dihajar 5-1 di Sydney Football Stadium. Kemarin di salah satu pertandingan uji coba, Go Ahead Eagles menghadapi Al Duhail. Ini klub dari Qatar. Markasnya kalau nggak salah di Abdullah bin Khalifah ya. Kalau gue nggak salah, itu tempat kita beberapa kali mencetak sejarah, di mana di pertandingan tersebut di sebuah stadion yang sangat kecil, mungkin lebih kepada lapangan latihan, Go Ahead Eagles berhasil menang 4-2. Ya, ini tim yang musim lalu dibawa oleh Dean James menjuarai VB Baker. Ya, di pertandingan tersebut Dean James bermain selama 90 menit. Dan dari highlights-nya, gue menonton highlights-nya, gue nggak nonton langsung full. Ya, bermain sangat firm, ya sangat rigid, sangat konvensional juga. Walaupun beberapa kali dia juga naik ke atas. Intinya menang 4-2. Dan paling enggak kita tahu bahwa di left back ya, selain Verdong yang gue yakin kita semua aklamasi menjadi pemain utama yang menjadi andalan kita di sisi kiri, ada pelapis yang cukup baik ya dalam diri Dean James. Walaupun, nah ini ya, walaupun menariknya ada kemungkinan Nathan juga akan kembali compete di area tersebut, karena kita langsung lompat ke Nathan ya, setelah dia memutuskan bergabung ke Willem II Tilburg. Dia langsung mendapat kesempatan di mana di pertandingan pertandingan pramusim persahabatan berhadapan dengan Sparta Rotterdam. Jadi dia masuk menit 61 dalam keadaan unggul 3-1 dan tidak ada perubahan sampai akhir pertandingan. Dia menggunakan nomor kebanggaan dia 24 dan main sebagai LB. Ya, walaupun sebenarnya gue pribadi berharap dia dimainkan sebagai DM ya, seperti peran dia yang banyak diperankan di tim nasional kita ya. Tapi ya nggak masalah ya, dia main sebagai LB, jadi main kurang lebih setengah jam dan kelihatan masih touch-nya belum maksimal, tapi dia pinter, dia mainnya nggak terlalu eksplosif, jadi yang penting dapat touch-nya dulu, dapat kepercayaan dirinya dulu. Seperti kelihatan mungkin kalian kalau main fun football ya, punya temen yang jago, bagus, cuman udah lama nggak main atau mungkin udah lama istirahat begitu ya, kemudian begitu balik agak sedikit kaku ya, tapi kalian tahu dia punya kemampuan. Itulah yang gue lihat dari highlights permainan dari Nathan saat debut menghadapi Sparta Rotterdam ya. Jadi nggak masalah, yang penting dia main dulu. Ada waktu sampai nanti bulan Agustus akan segera mulai Erste Divisi. September Oktober ada 2 bulanan lah, 2 bulan setengah untuk dia bisa mendapatkan minute play, mengembalikan touch-nya, mengembalikan competitiveness levelnya, mengembalikan kebugarannya, dan yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan diri dia, sehingga nanti ketika dia dibutuhkan di squad Patrick Kluivert terutama di bulan Oktober nanti, dia sudah siap ya dengan mentalitinya, kemampuan endurance dan juga kemampuan dia yang sempat dia tunjukkan sangat gemilang terutama di Piala Asia U23. Itu menurut gua salah satu penampilan dia di kompetisi yang terbaik ya. Itu untuk Nathan. Seperti biasa kita juga berharap yang terbaik buat dia. Jangan berkecil hati kalau dia main di Erste Divisi. Sering gue memberikan contoh Ivar Jenner, bagaimana dia menghabiskan waktu di Erste Divisi juga di Young Utrecht, tapi kemudian kesabaran dia, kemudian juga determinasi dia akhirnya terbayar dengan promosi ke Utrecht Senior. Walaupun kita masih menunggu juga ya seperti apa pencapaian dia nanti, apakah dia bisa menembus tim reguler di Utrecht atau tidak. Tapi you never know, kalau nggak mencoba ya kita nggak tahu. Oke, kita lanjut ke Kevin Dix. Ini satu dari 5 berita positif juga di roundup gue kali ini soal Rapport Abroad ya. Jadi ini udah mulai nih Rapport Abroad ya, walaupun lebih kepada pramusim ya, tapi raportnya bagus-bagus nih ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cerminan penampilan dari para pemain diaspora kita, terutama yang merumput di Eropa dan sekitarnya. Nah, bicara Kevin Dix, ini juga nggak kalah mentereng, di mana di pertandingan sebelumnya ketika timnya kalah dari Mentalis, kali ini Kevin Dix dipercaya bersama Mönchengladbach tentunya bermain sebagai starter dalam laga uji coba menghadapi jawara Bundesliga 9 kali Nuremberg, di mana di pertandingan tersebut Mönchengladbach menang 2-0. Kemudian main sebagai starter tentunya tadi, menggunakan nomor punggung 4. Dan yang menarik adalah di pertandingan kali ini teman-teman semua, Kevin Dix bermain sangat progresif. Jadi beberapa kali dia kelihatannya diinstruksikan oleh pelatih untuk banyak melakukan umpan-umpan ke depan, umpan-umpan yang lebih agresif begitu ya, walaupun ada 2-3 kali juga tidak sampai. Tapi secara umum menarik ya melihat peran dia sebagai bek kanan modern, dengan tidak hanya menjaga area pertahanan tapi juga lebih
maju ke depan. Nah, ini yang mungkin kita harapkan juga bisa ditularkan saat bermain bersama tim nasional Indonesia. Dia pemain yang sangat berkualitas. Bayangkan bermain di level Bundesliga, kasta tertinggi sepak bola profesional di Jerman. Mungkin hanya soal waktu ya sampai Kevin Dix benar-benar melting dengan tim nasional kita. Sekali lagi ada 2 pertandingan persahabatan di September, mudah-mudahan di situ bisa digunakan kesempatan oleh PT Kluivert untuk mengetes dia agar lebih firm lagi mengisi sisi kanan, karena sisi kiri kita sudah sangat puas ya menurut gua dengan Kevin Verdong. Mudah-mudahan kanan dengan skill kemampuan dia dan juga kolektivitas bersama rekan-rekan timnya lainnya ini membuat kita juga kuat di sisi kanan dan juga punya alternatif ya ketika ingin menyerang dari sisi kanan gitu ya. Nah, last but not least, kali ini beritanya agak kurang sedap ya, karena klubnya Ragnar Oratmangun ini salah satu pemain yang work rate-nya paling tinggi menurut gua. Klubnya Dender FC menjalani laga debut ya di Jupiter Pro League atau di Belgia Pro League di kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia. Jadi udah mulai nih ya menghadapi Circle Brugge. Ya, ini tentunya pertandingan berakhir dengan 0-0 dan tidak ada nama Ragnar sama sekali ya, padahal dia dalam 2 minggu 3 minggu lalu lah sudah menjalani latihan, tapi namanya belum muncul di DSP ya. Kita nggak tahu, mungkin belum fully recover ya. Mudah-mudahan dia bisa segera masuk DSP, mulai mendapatkan minute play dan in time dia recover semuanya ya, karena habis cedera itu kadang-kadang yang belum pulih psikisnya. Mungkin fisiknya udah tapi psikisnya belum, apalagi nih sebenarnya bukan cedera ya, gue koreksi, tapi sakit lah ya, ada virus gitu di kakinya. Jadi semoga dia kepercayaan dirinya pulih dan kemudian nanti bisa membela tim nasional Indonesia di performa terbaiknya di bulan Oktober nanti. Nah, teman-teman semua, itu tadi berita dari 6 para pemain tim nasional Indonesia diaspora yang bermain di luar negeri tentunya ya. Ada berita bagus, ada kepindahan klub yaitu Jay Itses, dan juga ada kabar yang masih belum jelas nih ya soal Ragnar seperti apa kondisinya setelah kita sempat melihat dia sudah mulai latihan. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Adios.